I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Sri Sundari. Saya Yeliani Marlina Situmorang. Saya Dina Bustiani. Saya Melva Rosi. Saya Minda Prilianda. Di sini kami akan menampilkan sebuah video presentasi tentang sistem organ pada hewan dan sistem gerak pada manusia dengan mata kuliah IPA Biologi di SD dengan dosen pengampu Ibu Maisarah SPD MPD. Di sini ada sistem organ pada hewan, di mana kami mengambil yaitu pada hewan katak, yang dimana sistem organ pada hewan katak itu terbagi menjadi 5. Ada sistem pencernaan, ada sistem pernapasan, sistem gerak, sistem reproduksi, dan sistem peredaran darah. Yang pertama ada sistem pencernaan katak, yang dimana sistem pencernaan katak itu ada mulut, kerongkongan, lemak tubuh, hati, empedu, pankreas, usus halus, usus 12 jari, lambung, ileum, ginjal, usus besar, kloaka, dan kantung air seni. Nah, di sini ada sistem pernapasan pada katak, yaitu mulai dari paru-paru, yang kemudian ada glotis terbuka, kemudian ada lubang hidung tertutup, kemudian mulut tertutup dan udara didorongkan ke dalam. Nah, sistem pernapasan pada katak itu terbagi menjadi 2, yaitu sistem pernapasan inspirasi dan ekspirasi. Nah, di sini yang ketiga ada sistem gerak pada katak. Itu terdiri dari tengkorak, rongga mata, wina, radius, humerus, tulang belikat, ruas tulang belakang, prosesus tulang belakang, tulang paha atas, ruas jari, tulang ekor, mata kaki, tulang pangkal paha. Nah, selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada katak. Itu pada katak jantan terbagi atas aorta, testis, pana efferentis, badan lemak, ginjal, saluran kemih, kloaka, dan kantung kemih. Nah, pada katak betina ada dia kerongkongan, pana, ginjal, saluran telur, induk telur, rahim, saluran kemih, bukaan oviduct. Selanjutnya di sini ada sistem peredaran pada katak yang terdiri dari ada paru-paru, serambi kanan, serambi kiri, aorta, dan bilik. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem gerak pada manusia, di mana sistem gerak itu sendiri merupakan suatu sistem yang menghasilkan gerakan yang terdiri dari tulang dan otot serta dibantu oleh mesin. Sistem gerak pada manusia terdiri dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif pada manusia ialah otot-otot yang menempel pada tulang dan rangka manusia. Sedangkan alat gerak pasif pada manusia adalah sekumpulan tulang-tulang yang membentuk rangka. Ini kami mengambil contoh gerak dari jari dan telapak tangan. Nah, pada tangan ini terdiri dari di sini ada tulang falanges di bagian jari-jarinya. Kemudian pada penghubung jari-jari dan tulang pergelangan tangan ini disebut dengan metakarpal. Nah, kemudian pada tulang pergelangan tangannya yaitu disebut dengan karpal. Bagian atas metakarpal itu berbentuk buku-buku jari yang berhubungan dengan pergelangan tangan. Nah, metakarpal ini ditutupi dengan jaringan ikat. Nah, ada 5 metakarpal yang membentuk tangan. Nah, pada ibu jari terdiri dari 2 tulang yang menghubungkan, sedangkan memiliki 3 tulang jari, yaitu terdapat pada jari telunjuk, kemudian jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Nah, kita dapat melihatnya pada ruas-ruas jari tangan kita. Kemudian sendi engsel yang terbentuk di antara tulang jari dan metakarpal itu membuat Anda lebih fleksibel untuk menggerakkan jari-jari dan menggenggam sesuatu. Nah, sendi ini disebut dengan sendi metacarpophalanges atau disebut dengan sendi MCP. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang otot. Nah, di telapak tangan ini kan ada ototnya. Otot ini bekerja di tangan yang merupakan bagian dari sistem otot. Ini terdapat dari 2 kelompok. Yang pertama itu ada otot ekstrinsik. Otot ini terletak di kompartemen depan dan belakang
belakang lewat lengan bawah. Fungsi otot ini berguna untuk membantu meluruskan dan melenturkan pergelangan tangan. Yang kedua itu ada otot intrinsik. Otot intrinsik ini terletak di bagian telapak tangan yang berfungsi untuk memberikan kekuatan ketika jari jemari Anda melakukan gerakan motorik halus. Motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata dan tangan. Misalnya itu menggenggam, mencubit, mengepal, mencekram, dan gerakan-gerakan lainnya. Saraf di mana saraf ini bertanggung jawab untuk membawa sinyal bolak-balik dari otak ke otot-otot di tubuh kita yang memungkinkan gerakan dan sensasi seperti sentuhan, nyeri, panas atau dingin. Nah, 3 saraf utama yang bertanggung jawab atas gerakan tangan dan pergelangan tangan semuanya berasal dari area bahu dan meliputi yang pertama saraf radial yang berada di sepanjang sisi ibu jari hingga ke sisi lengan bawah dan memberikan sensasi ke punggung tangan dari ibu jari ke 3 jari seperti ini. Inilah dia saraf radial. Nah, yang kedua itu saraf median, yaitu saraf yang membentang melalui terowongan pergelangan tangan, juga disebut terowongan karpal, memberikan sensasi pada ibu jari, telunjuk, jari tengah, dan bagian dari jari manis. Nah, yang ketiga itu ada saraf ulnaris, yaitu yang membentang melalui terowongan dari pergelangan tangan yang dibentuk oleh 2 tulang karpal dan ligamen yang menghubungkan keduanya. Saraf ulnaris memberikan perasaan dari jari kelingking dan setelah jari manis. Dan yang keempat itu ada pembuluh darah. Terdapat 2 pembuluh darah yang ada di lengan dan tangan, yaitu arteri radialis dan arteri ulnaris. Pembuluh darah terbesar di sepanjang lengan dan tangan adalah arteri radialis. Arteri ini membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke tulang pengumpul atau radius sampai dengan ibu jari. Arteri radialis bisa kita temukan dan rasakan tepat di pergelangan tangan. Sementara pembuluh ulnaris adalah pembuluh darah yang membawa darah kaya akan oksigen dari jantung ke tulang hasta atau ulna sampai jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Dan yang terakhir itu ada ligamen dan tendon, di mana ligamen itu sendiri merupakan jaringan yang kuat yang menghubungkan antara tulang satu dan tulang lain untuk menstabilkan persendian tangan. Contohnya itu seperti ada di sini atau contohnya ada di sini. Ini contoh dari ligamen. Dan yang setelah itu ada tendon, dan di mana tendon itu juga dikenal dengan urat yang merupakan sekumpulan jaringan ikat yang berserat kuat yang menempel pada